Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lihat juga jajak pendapat selanjutnya yang sudah kami lakukan melalui media sosial berikut ini pemirsa. Apakah pertumbuhan ekonomi ini telah diikuti pemerataan? 63% mengatakan belum, 37% mengatakan sudah. Nah, saya juga ingin tahu pendapat dari anak muda begitu Bapak-bapak. Sudah bergabung bersama kami malam hari ini mahasiswa FEB UI Azmi. Selamat malam Azmi. Halo, selamat malam, Mbak. Iya, tadi kita sudah melihat satu polling, Azmi, bahwa apakah kemudian pembangunan ekonomi ini setara begitu dengan pemerataannya. Banyak mengatakan belum. Nah, kalau Azmi sendiri sebagai mahasiswa FEB begitu ya, bagaimana Mas Azmi melihat apa kemudian yang menyebabkan ada ketimpangan dan tidak terjadinya pemerataan di masyarakat ini? Oke, mungkin pertama mungkin kalau membahas ideologi ekonomi, sejak kemerdekaannya tahun 1945 Indonesia ini telah mengusung Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya sebagai pondasi ideologinya. Dan salah satu prinsip dasar dalam konstitusi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Namun yang cukup menjadi paradoks adalah meskipun cita-cita kita adalah keadilan, puluhan tahun Indonesia merdeka kita bukannya mencapai keadilan tersebut, malah ketimpangan itu semakin membesar gitu. Ya mungkin kita setiap tahunnya melihat angka-angka yang dipublikasikan BPS ya tentang kemiskinan atau hal-hal lainnya. Tapi perlu diingat meskipun setiap tahun itu turun, kita perlu ingat gitu, apa yang dipublikasikan BPS itu adalah rata-rata gitu. Pada survei terakhir ya, kemiskinan Indonesia itu memang di bawah 10% gitu. Tapi di Papua ada yang kemiskinannya masih di atas 20% gitu. Begitu pula di provinsi-provinsi lainnya gitu. Banyak yang masih di atas 10% gitu. Mungkin kalau membahas ketimpangan tersebut, menurut saya ada sekitar 3 penyebab ya kenapa kita masih jauh dari keadilan itu. Yang pertama, mungkin salah satu penyebab ketimpangan itu adalah di Indonesia itu masih didominasi oleh sektor-sektor ekonomi tertentu yang dikuasai oleh oligarki dan kelompok bisnis. Dan tadi juga udah di-mention kalau ternyata tanah di Indonesia itu cuma dikuasai segelintir orang saja gitu. Baik. Dan implikasinya karena oligarki ini berkuasa gitu, dia juga menguasai tatanan-tatanan politik. Investasi besar-besaran yang seringkali dilakukan itu justru selalu menguntungkan korporasi besar gitu. Sementara UMKM dan petani-petani kecil semakin terpinggirkan seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, selain dikuasai oleh oligarki, permasalahan korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan juga menjadi salah satu kontributor ketimpangan gitu. Ketidaktransparan dalam penggunaan APBN, kemudian praktik-praktik korupsi dalam pembelian izin dan lisensi bisnis juga menjadi salah satu hambatan gitu bagi pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi kecil yang mereka itu sedang menuju untuk berkembang gitu. Kemudian yang ketiga, menurut saya penyebab ketimpangan adalah pendidikan dan kesehatan gitu. Pendidikan dan kesehatan itu adalah salah satu kunci mobilitas sosial dalam ekonomi gitu. Ya. Tapi melihat faktanya, pendidikan dan kesehatan di Indonesia itu masih jauh dari kata merata gitu. Pendidikan di Indonesia meskipun setiap tahun anggarannya besar, tetapi pada faktanya hasilnya masih belum maksimal gitu serapan anggarannya. Begitu pula dengan kesehatan seperti itu. Mungkin itu Mbak kalau dari saya. Baik, sebuah pandangan yang luar biasa dari Mas Azmi. Pak Arief mungkin ingin menambahkan juga, waktu kita sangat singkat ini sekitar 2 menit Pak Arief. Tadi apa yang sudah dijabarkan oleh Pak Faisal juga dan mungkin juga tadi dari Mas Azmi begitu, bahwa tadi penguasaan negara sekarang sudah bergeser begitu ya ke privatisasi. Nah mungkin Pak Arief ingin menambahkan? Ya, jadi yang penting menurut saya ini ada keberanian untuk shifting paradigm. Kita belajar dari Pak Chung Hee ketika dia mendesain ya pembangunan Korea Selatan itu. Awalnya kan industrialisasi yang masif betul, tapi yang terjadi adalah ketimpangan. Sehingga Pak Chung Hee berani mengoreksi bahwa kalau ini diteruskan, ketimpangan akan semakin tinggi dan akan terjadi problem yang lebih serius lagi. Oleh karena itu, beliau mendorong transformasi desa. Jadi
industrialisasi yang tinggi tanpa ada penguatan desa itu akan menyebabkan ketimpangan yang berbahaya. Oleh karena itu gerakan Simbol Undo yang digagas oleh Pak Chung Hee di Korea Selatan itu memberikan impact yang sangat baik bagi Korea Selatan di jangka panjang. Jadi oleh karena itu keberanian kita untuk shifting ke arah orientasi pembangunan dan sebagainya itu harus kita lakukan, dan menurut saya sekarang saatnya lah momentum pada saat ini menjelang Pilpres ya, kemudian kedua pada saat kita sedang memformulasikan rencana jangka panjang pembangunan nasional, itu juga momentum bahwa kita menyusun rencana jangka panjang harus benar-benar hati-hati dan benar-benar dengan semangat komitmen ideologi yang kuat bahwa keadilan itu prinsip, bahwa kemajuan dan keadilan itu dua hal yang harus dalam satu rel. Jadi bukan kemajuan kemudian akan berdampak pada keadilan, tapi dari awal bahwa kemajuan dan keadilan itu satu rel yang harus beriringan. Itu komitmen itu yang harus diwujudkan. Itu yang harus diwujudkan. Baik, nanti kita lanjutkan perbincangan ini, menarik sekali. Kami akan kembali, pemirsa, kita akan ikuti dulu headlines pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetap bersama kami, Divisi Negarawan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.